Ini ya. Coba sekali lagi ya. Oke, salam guru penggerak. Tepuk tangan dulu buat. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya ada penyampaian materi yang sangat luar biasa dan pada acara inti ini yaitu mengenai penerapan budaya positif SMA Negeri 1 Indramayu dalam rangka aksi nyata CGP Angkatan 7 yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Budi Rahayu Mkom. Untuk kepadanya kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Moderator, Pak Faiz, Pak Faiz Ramadan yang begitu bersemangat ya mengungkapkan ekspresinya sehingga peserta juga kelihatan bersemangat. Bapak Ibu yang luar biasa, apresiasi saya atas kehadiran Bapak Ibu di ruangan ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan sekarang ini menjadi amal baik untuk kita semua dan jadi bagian kecil dari sumbangsi terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu yang luar biasa, karena kita juga dibatasin waktu, ada beberapa pemateri nanti yang akan menyampaikan. Secara garis besar yang akan saya sampaikan adalah tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Quotes-nya adalah berpihak pada murid. Lalu yang kedua adalah peran sebagai guru membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dan berinteraksi dengan murid. Saya senang sekali karena selain ada Bapak Ibu guru, di sini ada calon Bapak Ibu guru ya. Jadi kita brainstormingnya sudah dari awal. Jadi ketika nanti adik-adik semua menjadi guru, pemahamannya sudah mulai holistik. Hal pertama yang ingin saya tanyakan adalah apakah Bapak Ibu pernah pergi ke bioskop? Pernah. Pernah ya? Pernah. Serius pernah? Pernah. Karena di Indramayu nggak ada bioskop. Ada serbo. Kalau ke bioskop, makanan apa yang paling khas dari bioskop? Popcorn. Wah, popcorn ya. Ada lagi? Popcorn. Ya cuma popcorn ya kalau di bioskop udah. Karena fungsinya dua. Pertama untuk mengganjal perut lapar, kedua untuk melempar orang-orang yang berisik di depan kita. Lalu popcorn itu diciptakannya dari apa? Bahannya? Jagung. Dari jagung ya? Dari jagung. Serius dari jagung? Iya. Jagung itu, popcorn itu kan petikan ya. Satuan asalnya dari sebuah kesatuan jagung sama bonggol ya. Yang berasal dari pohonnya kita petik dan lain sebagainya. Nah, pernah nggak kalian melihat biji jagung yang ditanam di tanah lalu tumbuh jagung? Pernah nggak? Ya, tapi kalau nanam jagung pasti tumbuh jagung. Kalau nanam semangka tumbuh semangka kan. Kalau nanam apa lagi buah tuh Pak guys? Alpukat tumbuh alpukat pasti ya. Nggak mungkin tumbuh rasa sayang, pasti tumbuhnya alpukat. Ada Pak, nanam bunga tumbuhnya rasa sayang. Oh iya. Bapak Ibu semua, saya tadi mengibaratkan biji. Bapak Ibu tidak ada yang menyampaikan bahwa kalau kita nanam jagung maka tumbuhnya semangka. Nggak ada ya. Apalagi nanam jagung langsung tumbuh popcorn ya. Nah, Bapak Ibu harus pahami bahwa anak-anak kita itu semacam biji-bijian tadi. Ngerti nggak? Ya, semacam biji-bijian tadi. Jadi Alfiantoro itu biji padi. Lalu Aulia itu biji bunga. Ya, biji bunga matahari. Lalu siapa lagi Bapak Isang? Amel itu biji gandum, biji alpukat dan lain sebagainya. Urai. Lalu mereka berkumpul di sebuah komunitas namanya sekolah. Nah, tugas Bapak Ibu yang paling utama menurut Ki Hajar Dewantara adalah
menumbuh kembangkan si biji-biji tersebut. Ya, kalau semangka ya biarin dia jadi semangka yang bagus. Kalau bunga ya biarin dia jadi bunga yang cantik. Jangan memaksa si bunga biji jagung, Bapak Ibu pengen tumbuhnya padi. Itu menyalahi kodrat dasar si anak tersebut. Mengerti ya yang saya sampaikan? Oke. Kita lanjut. Lalu fungsi guru itu apa? Fungsi guru tadi, kita itu kalau di tanaman biar subur, tumbuhnya bagus, diapain? Disiram, dipelihara, dilindungi dari gangguan yang tidak perlu, dari hama dan lain sebagainya, supaya tumbuh kembangnya sempurna. Itu sebetulnya fungsi dari Bapak Ibu adik semua ketika nanti menjadi pengajar, ya. Lalu apa yang harus sekolah lakukan? Lalu apa yang kalau itu ditanam di kebun yang harus dilakukan? Menyediakan lingkungan yang mendukung terhadap tumbuh kembang anak. Antara lain apa? Ditumbuhkanlah budaya positif di sekolah. Lalu apa budaya positif itu? Ada yang senang terhadap hal positif? Ada? Bunga? Jangan dulu senang terhadap hal positif. Aduh. Jangan dulu. Jadi yang normal dulu, jangan langsung pengen positif. Ada proses lagi yang harus kita tempuh. Nanti Bu Irna juga mungkin beberapa bulan ke depan akan begitu mengikuti penerapan budaya positif dan akan segera positif. Bawa yang tidak. Kalau Bu Desi nggak usah positif lagi ya, nanti bebannya makin bertambah. Oke, dilanjut. Oke, nah ini juga saya nggak ngerti artinya apa. Introduction the second. Oh, saya belum perkenalan ya. Saya Budi Rahayu MKom, ngajar di TIK tapi tidak pernah mengajar. Karena buat saya mengajar itu tidak selalu harus hadir di kelas. Ya, paradigmanya harus keren. Ngajar itu nggak mesti berdiri di depan kelas, ngomong di depan anak-anak, tidak. Ada satu hal yang memacu saya untuk berpikir ke depan. Kita kemarin dibangunkan oleh COVID. Saya memikir, Bang, jangan-jangan memang teknologi ngajar ke depan itu waktu kayak COVID dulu, nggak perlu ruang kelas, nggak perlu sarana dan prasarana. Di beberapa negara sudah melakukan hal tersebut. Kita lanjut. Kami bertiga ya. Ini saya urutkan sesuai usia. Itu banyak. Nah, ini Bu Dayati, ini Pak, ini saya. Saya mau foto Pak Daud nggak pakai peci tadi di Google, tapi atas izin Pak Daud bisa tampilkan. Nah, apa aja sih yang harus dirancang di sekolah dalam menerapkan lingkungan yang positif ini? Disiplin positif dan dari kebajikan universal, teori notifikasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan keras, kebutuhan dasar, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Adik-adik dan Bapak Ibu semua, ada satu hal menarik, ini pengalaman asli saya. Saya adalah orang yang saya kalau mandang sesuatu itu subjektif banget ya. Ketika digulirkan guru penggerak, saya orang yang mikir bahwa ini apa bedanya sama guru inti dulu sama instruktur nasional sama guru pembelajar, apa bedanya? Cuman ganti nama aja ya. Tapi begitu saya masuk saya seperti ini. Dan ini juga harus kita tanamkan di kelas ketika akan mengajar. Anak-anak tuh ini Bapak Ibu, saya itu ini. Ada air lagi nggak Bu? Nah, ini saya ibaratkan gelas yang ada airnya. Ini Bapak Ibu, ini siswa, ini program guru penggerak, ini saya.
Di sini tuh airnya banyak, bagus, wah, bersih, bermanfaat dan lain sebagainya. Saya tuangkan ke sini. Apa yang terjadi? Penuh. Apa yang terjadi? Nggak masuk. Nah, Airnya belaratan. Kenapa? Jadi yang Bapak Ibu lakukan pertama kali ngadepin anak-anak itu buka persepsinya anak. Supaya apa? Supaya materinya masuk. Sama saya juga dulu. Saya tertutup. Saya mikir bahwa what for sih guru penggerak itu apaan sih? Hanya menghasilkan ngabisin program duit negara gitu. Tapi saya baca sebuah artikel yang menarik yang ternyata artikelnya itu mampu membuka mindset dan paradigma saya. Ternyata dari sini masuk ke sini tuh adanya di sini luar biasa bermanfaat. Saya jadi tahu bagaimana memperlakukan siswa ya. Saya dulu kalau ngajar ya selesai materi ya selesai. Saya nggak tahu tuh si anak ngerti nggak, si anak paham nggak, si anak suka atau enggak. Bahkan saya selalu mikir gini, 36 siswa ini di pelajaran saya semuanya harus bisa. Terlepas kamu mau jadi dokter, kamu mau jadi insinyur, kamu mau jadi praktisi, kamu mau jadi tenaga kesehatan dan sebagainya. I don't care. Kamu harus paham materi yang saya berikan. Keluar dong saya, datang Pak Faiz ngomongin tentang masa lalu. Karena sejarah tentang pelajaran masa lalu. Makanya jangan mau pacaran atau ini sama orang-orang sejarah. Karena dia orang yang gak bisa melupakan masa lalu. Setia katanya. Waduh. Bapak Ibu, Bung Hidayat berapa menit lagi? Oke, saya analogikan sistem pembelajaran di Indonesia ini. Saya ibaratkan, mohon maaf ya, ini hanya analogi. Bapak Ibu ini adalah ada di hutan belantara. Yang di hutan itu dihuni oleh apa? Hewan ya. Sal, apa aja hewannya? Harimau. Harimau. Kuda. Kuda. Kaget saya nyebut kuda. Babi hutan. Ular. Ular. Ada pohon monyet. Monyet. Monyetnya bisa nggak sampai begitu? Apa lagi? Burung. Oke. Kalau harus menyebutkan semua banyak ya. Faisal tadi apa nyebutnya? Harimau. Harimau. Harimau bisanya apa? Keahlian harimau. Berburu. Berburu. Berburu lebat atau enggak? Berbulu itu Pak. Berbulu. Beda. Berbulu. Kalau kuda Berlari. Berlari, Pak. berlari. Babi apa? Babi apa, Pak? Ngomong. Mepet, Pak. Apa keahlian babi apa ya? Kenapa kepikiran babi? Makan. Mau makan. Berbisa. Baik sekali berbisa. Banyak bisa. Ular berbisa. Enggak, maksudnya kemampuan dia apa? Melilit ya. Melilit begini. Oh, selilit. Bunga memanjat. Apalagi Bang selain apa lagi? Kemampuan monyet apa lagi? Ya udah memanjat ya apa? Tadi? Apaan tadi? Hewannya apa ya? Terbang. Batu menyebarkan biji. Biji. Mungkin di 2023 burung punya tugas baru itu ya. Kalau saya kemampuan burung itu terbang. Ngantar paket, Pak. Ngantar paket. Kalau dulu, Pak, itu yang terbarunya. Ibu masuknya kapan ya? Tadi nggak ada di absen. Oh iya. Perubahan paradigma itu. Ya, nah analoginya seperti itu. Suatu waktu Albert Einstein datang dong ke hutan itu. Hey, harimau, kamu harus bisa pelajaran berenang. Hey, kuda, kamu harus bisa pelajaran naik. Hey, babi, kamu harus bisa pelajaran naik. Apa tadi?
Hei ular, kamu harus bisa pelajaran berlari gitu. Lalu hei cantik apa? Hei, Ya, ke yang depan berarti ini bukan ke ibu, ke yang depan. Tadi itu bunga apa? Monyet. Monyet, kamu harus. Bukan nggak enak. Bukannya udah bener tadi, cantik gitu. Kamu harus bisa berenang. Hei burung yang nebarin biji-bijian. Kamu harus belajar naik gitu lah. Dan lain-lainnya, si harimau harus belajar terbang. Kebayang nggak sih apa yang akan terjadi? Nggak bisa. Semuanya bisa dilakukan, tapi kemampuan khasnya akan menjadi hilang. Si harimau dia nggak bisa lari cepat lagi, paru-parunya kemasukan air ketika dia belajar berenang. Ular nggak bisa liar-liar lagi kan, dia makan apa tuh yang lempeng tuh, jadi nggak bisa. Enggak ya. Ular dia karena apa ya, belajar terbang, jatuh dong, dia nggak bisa ngeliar-ngeliar lagi. Ada? Tuh 2023 ada ular bisa terbang juga. terjun. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Ibu Asesor. Struktur nasional. Saya lihat di undangan ibu nggak diundang. Saya perwakilan dari tim Egg ya. Oh iya, ya, terima kasih Pak. Nah, Bapak Ibu, itulah kondisi anak-anak kita di sekolah. Faiz yang secara intelek, secara kemampuan, kan anak itu dibekali oleh 12 kemampuan, 12 berkah kemampuan. Ada yang visual, linguistik, ada yang kinetik, ada yang apa lagi? Auditory, ya. Faiz yang jago matematika harus jago juga kimia, harus jago juga fisika. Apa yang terjadi? Kemampuan khasnya akan menjadi berkurang. Kenapa hal itu terjadi? Jadi di guru penggerak katanya, ketika pertama kali masuk itu, yang dilakukan sebelum mengajar adalah melakukan asesmen diagnostik awal. Jadi kita tahu Faisal itu kemampuan yang paling pokoknya di bidang apa, cara belajarnya seperti apa, nanti dikenal dengan namanya pembelajaran terdiferensiasi. Nah, yang sekolah dan guru lakukan itu apa? Ya tadi membangun budaya positifnya. Itu dari segi apa namanya? Pak ini dibawain semua sama saya ya, Bu. Ini Saya nggak enak sama Bu Indayati ya. Secara garis besar mungkin seperti itu. Nah, nanti akan dijelaskan pada apa yang disebut dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi yang paling indikator paling menonjol di sekolah kita dulu, termasuk saya, sebelum saya mengenal yang namanya program guru penggerak, kalau Faisal salah, saya hukum dia. Faisal nerima nggak? Gak pasti nerima lah, pasti nerima. Kalau nggak nerima, saya tambah hukumannya. Tapi sesudah sayanya nggak ada, apa yang dia lakukan? Aduh, guruku aja ganteng, temen sih wis ganteng, hukum bisa gitu kan? Apa lagi yang Faisal lakukan? Kan di others dong, dia cerita ke orang lain bahwa ke temannya bahwa saya gara-gara ini, lalu si ismenya Faisal menyebar di setiap siswa. Dulu kalau ya mangga misalnya. Pokoknya karena ini terbatas waktu ya, intinya banyak hal yang terkait dengan
hal yang sudah pernah saya lakukan dan saya merasa bahwa itu adalah hal yang benar, di guru penggerak dibalik-balikin, dirapih-rapihin. Kenapa? Karena tadi ujungnya adalah harus berpihak kepada murid, harus berpihak kepada siswa. Jadi semua sekolah yang sekolah lakukan itu ujungnya cuma satu, berpihak kepada siswa, menyediakan lingkungan, menyediakan sistem yang bisa mengeluarkan siswa, yang bisa menjadikan siswa mengeluarkan potensi terbaiknya. Karena kata Ki Hajar Dewantara, tugas guru mah menuntun siswa mencapai kodratnya. Jadi bukan memaksa siswa yang kayak tadi. Ibu nggak bisa ngarepin biji jagung jadi semangka. Orang kodratnya jagung, tapi jadilah jagung yang luar biasa. Jadilah jagung yang baik. Jadilah jagung terbaik yang pernah tumbuh. Jadilah semangka terbaik yang pernah tumbuh. Jadilah semangka termanis yang pernah tumbuh. Jadilah bunga terindah yang pernah ada. Jadilah bunga terindah yang paling enak dipandang. Itu tugas Bapak Ibu semua. Jadi yang saya lakukan sekarang, saya mengajak apa yang sudah bagus lakukan, tapi tetap menerima infiltrasi dari program yang yang baru dan bermanfaat. Ya. Jadi tadi kuncinya tuh kayak apa? Sebagus apapun isme dari luar, kalau paradigma atau ininya tertutup, ya nggak bakalan ada yang ampun. Nah, yang Bapak Ibu PKL lakukan sekarang itu sedang dalam posisi membuka botol, tutup botol. Ketemu sama ibu ini, ketemu sama bapak ini, ketemu sama anak ini, semuanya masuk. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Budi Rahayu, bilang itu di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.